Polisi meringkus pelaku penyeludupan 2 kg narkoba jenis baru dan ekstasi jaringan internasional Malaysia-Indonesia di Nusa Tenggara Barat. Polisi mengungkap pemalsuan tabung oksigen dengan memodifikasi tabung alat pemadam kebakaran menjadi tabung oksigen dan menjualnya di media sosial. Sejumlah pusat kesehatan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau mengalami krisis tabung oksigen. Pengisian tabung oksigen di Natuna masih bergantung dari Kalimantan. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program Yunus. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Yoli Andini, inilah Yunus lengkapnya. Pemirsa, pemerintah Turki membangun tembok sepanjang 40 mil di Provinsi Timur Van berbatasan langsung dengan Iran. Pembangunan tembok ini upaya menghalau migrasi warga Afghanistan masuk ke Turki melalui Iran. Turki membangun tembok sepanjang 40 mil yang membentang di Provinsi Timur Van perbatasan Iran. Upaya ini untuk menghentikan masuknya warga Afghanistan yang menyeberang ke negara itu melalui Iran. Jumlah migran Afghanistan yang mencoba memasuki negara itu dari Iran terus meningkat. Banyak pengungsi yang melarikan diri akibat kekerasan di Afghanistan setelah Amerika dan sekutunya NATO menarik pasukan dan militan Taliban merebut wilayah Afghanistan. Otoritas Turki mendata hingga saat ini 150.000 pengungsi ditangkap saat melintasi di perbatasan. 55.000 lebih diantaranya telah melalui proses hukum. Jumlah pengungsi yang kami tangkap di perbatasan dan digagalkan tahun lalu sekitar 105.000. Tahun ini jumlah pengungsi yang kami tangkap di perbatasan dan memulai proses hukum telah melebihi 55.000. Warga Afghanistan menyeberang dari Iran ke Turki selama bertahun-tahun. Banyak dari mereka dalam perjalanan menuju ke Eropa. Tetapi jumlah penahanan migran bulan ini telah menimbulkan kekhawatiran adanya gelombang baru. Pemerintah Presiden Tayyip Erdogan yang telah menampung 3,7 juta pengungsi Suriah mengatakan ingin menghindari gelombang pengungsi lainnya. Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Polisi meringkus pelaku penyeludupan narkoba jaringan internasional Malaysia-Indonesia di Nusa Tenggara Barat belum lama ini. Pengungkapan tersangka yang masuk dalam daftar pencarian orang DPO polisi ini kerjasama antara Polres Bintan dan Ditpol Air Polda NTB. Ini yang kau bawa tadi paha kanan. Ini yang di paha kiri kau buka. Ini yang kau buka paha kiri. Satuan Reserse Narkoba Polres Kabupaten Bintan meringkus SH alias Gondrong, seorang DPO bandar sabu-sabu 2 kg dan puluhan pil ekstasi di Pulau Moyo, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Gondrong ditangkap setelah Polres Bintan bekerja sama dengan Direktur Kepolisian Perairan Ditpol Air Polda NTB beberapa waktu lalu. Berdasarkan keterangan polisi, penangkapan Gondrong merupakan pengembangan dari tersangka SK, pria asal Lombok yang sebelumnya lebih dulu ditangkap Sat Narkoba Polres Bintan di sebuah pelabuhan tikus di Pasar Baru Tanjung Uban beberapa waktu lalu. Dari tangan SK, polisi menemukan 2 kg sabu serta 49 butir pil ekstasi. Keterangan tersangka yang kita dapatkan yang terbaru ini bahwa yang bersangkutan pesan dari Malaysia sebanyak 2 kg sabu dan narkotika jenis baru berizin ini untuk dibawa dan diedarkan di Lombok. Nah, namun kemarin bisa kita tangkap kurirnya atas nama SKM itu di tanggal 27 Juni kemarin. Ini atas kerjasama dengan beberapa warga juga. Kita ucapkan terima kasih atas bantuan dari warga dan informasi yang masuk. Nah, kita harapkan tidak akan terjadi lagi di wilayah kita. Kita berantas narkotika ini sampai ke akar-akarnya. Makanya kita sampai dengan Lombok pun kita kejar ke sana. Dari pengakuan SK, dirinya diminta membawa sabu-sabu serta pil ekstasi oleh JO, warga Lombok yang saat ini berada di Malaysia. JO meminta kepada SK untuk menyerahkan sabu dan pil ekstasi itu kepada tersangka Gondrong. Polisi kemudian melacak keberadaan Gondrong dan menangkap pelaku di Pulau Moyo, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Afriyadi, UTV, mengabarkan.
Polisi menangkap seorang kurir narkotika 2 kg jenis baru dan puluhan pil ekstasi di Pelabuhan Tikus Tanjung Uban Bintan yang diselundupkan dari Malaysia dan akan disebarkan di Nusa Tenggara Barat. Bro, kau pegang ini barang kau kan? Ini barang kau kan? Ini apa? Beginilah detik-detik saat Satres Narkoba Polres Bintan menangkap kurir sabu 2 kg di Pelabuhan Tikus Tanjung Uban Bintan. Pelaku berinisial SK diketahui suruhan seorang bandar narkoba asal negeri jiran Malaysia berinisial JO. Untuk mengelabui petugas, SK menyimpan 2 kg narkotika jenis sabu dikemas dalam kantong hitam dan disembunyikan di kedua pahanya. Kau taruh di mana tadi? Kau taruh di mana? Hah? Kau taruh di situ, kiri kanan. Ya. Berapa kilo? Hah? 3 kilo. Berapa kau digaji sama orang tuh? Berdasarkan keterangan polisi dari tersangka SK, sabu-sabu tersebut merupakan pesanan seorang bandar di Nusa Tenggara Barat berinisial SH alias Gondrong. Polres Bintan kemudian bekerja sama dengan Polres Dompu, Polda NTB dan berhasil mengamankan Gondrong beserta barang bukti narkotika jenis sabu feverzemin di Pulau Moyo, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Ini kita lakukan kontrol delivery dari mulai kemarin pada saat proses penangkapan inisial SKM ya, yang membawa sabu dan feverzemin 2 kilo. Kau pegang, kau lihat sini. Dari Bintan Kepulauan Riau, Afriyadi, UTV mengabarkan. Sabu, dari mana kau bawa sabu tuh? Hah? Kau pegang. Jangan jatuh. Di tengah kelangkaan tabung oksigen dalam sebulan terakhir, seorang warga berinisial WS malah mengambil kesempatan dengan menjual tabung oksigen palsu. Pelaku memodifikasi tabung alat pemadam kebakaran menjadi tabung oksigen dan menjualnya di media sosial. Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menangkap pelaku pemalsuan tabung oksigen di Larangan Utara, Tangerang belum lama ini. Pelaku modifikasi tabung alat pemadam api ringan atau APAR menjadi tabung oksigen dan menjualnya melalui akun media sosial Facebook. Petugas mengamankan sekitar 114 tabung APAR yang siap dimodifikasi menjadi tabung oksigen. Dalam konferensi pers yang digelar pada Jumat 30 Juli, Kabid Humas Polda Metro Jaya Argo Yuwono mengatakan, pelaku membeli tabung APAR seharga 700 hingga 750 ribu dan dijual kembali seharga 5 juta rupiah setelah diisi oksigen. Dia merubah tabung-tabung pemadam kebakaran yang dia bersihkan dengan air saja, kemudian dia cat jadi warna putih, seperti ini catnya. Dia buat mirip dengan tabung oksigen yang kemudian diisi dengan oksigen. Kasus ini diungkap pertama kali oleh Subdit Cyberdit Treskrimsus Polda Metro Jaya setelah melakukan penyelidikan mendalam terkait transaksi jual beli tabung oksigen melalui media sosial. Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menegaskan pelaku bekerja sendiri dan telah memahami teknik modifikasi tabung karena bekerja di tempat pengisian APAR. Yang bersangkutan mengaku sudah menjual lebih kurang 20 tabung. Nah, jadi ini baru pengakuan yang bersangkutan. Mudah-mudahan masyarakat yang pernah membeli dengan akun R1O2 itu bisa melapor kami, bisa melalui hotline yang sudah kami miliki dan kami sampaikan kepada masyarakat, atau langsung bisa datang ke kantor kami. Bagi masyarakat yang pernah merasa membeli tabung oksigen dari pelaku bisa menghubungi hotline Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya di nomor 110. Pelaku WS diduga melanggar Undang-Undang Nomor 36 tentang Kesehatan serta Undang-Undang Nomor 7 tentang Perdagangan, serta Pasal 113 terkait penjualan produk tidak sesuai SNI. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara UTV mengabarkan. Limbah B3 dari Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau terlihat menumpuk di lokasi penampungan sementara Sabtu 31 Juli. Penumpukan terjadi akibat mesin insinerator sebagai alat membakar limbah kehabisan bahan bakar.
Limbah beracun dari sampah B3 milik Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kabupaten Natuna mengancam kesehatan lingkungan dan masyarakat sekitar. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Natuna Imam Syafari menyatakan penumpukan limbah sudah terjadi sejak bulan Februari 2021 lalu. Jumlah sampah yang menumpuk mencapai 5 ton lebih. Penumpukan limbah terjadi karena pihak rumah sakit tidak memiliki dana untuk mengoperasikan mesin insinerator guna memusnahkan limbah B3 tersebut. Limbah B3, limbah medis di rumah sakit seperti yang diberitakan akhir-akhir ini terjadi 2-3 bulan terakhir ini. Itu akumulasi dari karena penyebabnya adalah karena ketidaktersediaan anggaran untuk pembakaran. Imam mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, khususnya bagian keuangan untuk mendapatkan anggaran guna mengoperasikan mesin-mesin insinerator. Dirinya memastikan dalam 2 minggu ke depan sampah yang menumpuk di tempat pembuangan sementara bisa dihilangkan. Sudah koordinasi dengan bagian BPKD, bagian keuangan, dan alhamdulillah sudah dikucurkan anggaran, dan sekarang kita lagi proses sudah diolah. Dari Natuna, Kepulauan Riau, Muhammad Nurman, UTV mengabarkan. Gonjang-ganjing krisis stok tabung oksigen yang menjadi persoalan di tanah air selama masa pandemi COVID-19 rupanya juga dialami di wilayah perbatasan termasuk di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Kabupaten Natuna tidak memiliki tempat pengisian oksigen dan masih bergantung dari Kalimantan. Ketersediaan tabung oksigen di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau menjadi persoalan penting dalam penanganan pasien COVID-19. Saat ini di Puskesmas Ranai Kabupaten Natuna hanya tersedia 2 tabung oksigen ukuran kecil dan 3 tabung oksigen ukuran besar. Padahal grafik jumlah pasien COVID-19 di Natuna semakin meningkat. Minimnya ketersediaan oksigen untuk penanganan pasien COVID-19 di Natuna dinilai menjadi persoalan penting yang harus disikapi. Bahkan hingga saat ini Kabupaten Natuna tidak memiliki tempat pengisian ulang tabung oksigen. Natuna harus menunggu pengisian ulang tabung oksigen dari Kalimantan. Hari ini kita tersisa oksigen kecil, yang tabung kecil tinggal 2, tabung besar tinggal 3. Dan yang bikin masalah kita hari ini pengisian di Kalimantan. Sehingga kondisi kapal hari ini yang di lockdown, lumayan kapal yang di lockdown, sehingga ini yang buat kendala. Untuk mensiasati kekurangan tabung oksigen dalam situasi darurat, setiap puskesmas di Natuna hanya bisa berharap bantuan dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Natuna. Puskesmas hanya bisa meminta bantuan tabung oksigen bila situasi benar-benar darurat, mengingat kebutuhan oksigen untuk pasien COVID-19 di RSUD Kabupaten Natuna juga tinggi. Kalau pernah ada kondisi tahun 2020 kita kosong, sehingga kita minta bantu rumah sakit. Beberapa tabung kejadian 2020. Jadi rumah sakit memang pengisian tidak ada, tapi kalau untuk darurat bisa bantu kita untuk kebutuhan darurat. Dari Natuna, Kepulauan Riau, Muhammad Nurman, UTV mengabarkan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendorong umat Islam di Indonesia melakukan transformasi wakaf dari aset tetap ke aset bergerak, seperti saham, surat berharga, dan deposito syariah sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Umat Islam di Indonesia sering memahami wakaf hanya untuk barang tidak bergerak seperti tanah, bangunan, dan aset tidak bergerak lainnya. Padahal wakaf aset bergerak kadang bisa lebih bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI Anwar Abbas pada Jumat 30 Juli 2021 mengatakan bahwa transformasi wakaf aset bergerak tidak menyalahi syariat Islam karena memiliki manfaat yang sama dengan wakaf aset tetap. Anwar juga yakin transformasi aset bergerak dapat dikelola dengan baik terutama oleh generasi muda yang memiliki giat Islam yang tinggi serta mempunyai pengalaman di bidang bisnis. Itu bagi saya ini suatu hal yang sangat potensial sekali dalam menggerakkan ekonomi ya, dan menggerakkan kehidupan sosial dan agama serta kemasyarakatan.
Anwar menambahkan, wakaf dengan aset bergerak tersebut dapat dilakukan sepanjang nilai dari aset pokoknya tidak berkurang, serta hasil pengembangan tersebut digunakan untuk berwakaf. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Atlet bulu tangkis veteran Indonesia Hendra Setiawan mendapat pujian dari netizen Cina dan viral di media sosial Cina. Hendra disebut dewa oleh netizen Cina karena penampilannya yang semakin bagus, meskipun tak lagi muda dalam Olimpiade Tokyo 2020. Atlet bulu tangkis Indonesia Hendra Setiawan viral diperbincangkan netizen Cina di berbagai media sosial Tiongkok. Para netizen memasang tagar forum Tiongkok dan menyebut Hendra sebagai dewa karena tampil sebagai atlet dalam 3 generasi. Hendra Setiawan yang sudah berkepala 3 dengan usia 36 tahun bersama Ahsan tampil gemilang dan dengan mudah meraih juara grup di Olimpiade Tokyo 2020. Sayangnya ganda putra terbaik kedua di dunia ini terhenti di semifinal melawan wakil dari Taiwan, Li Yang dan Wang Qi. Tidak hanya itu, media Cina Sportsina menyebutkan pasangan Ahsan Hendra semakin tua semakin keladi. Media tersebut memuji permainan cepat dari Ahsan dan Hendra yang berhasil mengalahkan wakil Thailand. Meskipun terhenti di semifinal Olimpiade Tokyo 2020, pasangan yang dijuluki The Daddies ini telah tampil baik dan bersiap untuk pertandingan All England 2021. Kava Bihi, UTV, mengabarkan. Menjelang perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus, pedagang bendera merah putih mulai menjajakan dagangannya di pinggir jalan kota Tanjung Pinang Sabtu 31 Juli. Dalam seminggu terakhir, bendera merah putih milik pedagang bendera mulai menghiasi suasana pinggir jalan kota Tanjung Pinang. Meski aturan PPKM level 4 masih diberlakukan, namun tak menyurutkan semangat penjual bendera untuk mengais rezeki menjelang Hari Kemerdekaan RI. Salah satu penjual bendera di Jalan Ahmad Yani, Roni, mengaku sudah menggelar lapak jualannya sejak Jumat kemarin. Meski belum satu pun benderanya terjual, namun ia yakin bisa mendapatkan rezeki dari menjual bendera. Belum ada sinyal Pak apa-apa. Belum ada yang beli Pak ya dari semalam ya? Belum ada sinyal apa-apa. Baru nanya-nanya saja. Soal ragam dagangan yang ditawarkan pedagang bendera cukup bervariasi. Mulai dari bendera kecil untuk motor hingga bendera besar dan umbul-umbul untuk hiasan gedung atau rumah. Harga setiap ornamen merah putih pun juga bervariasi. Untuk bendera merah putih kecil sebagai aksesoris motor harganya cuma Rp5.000. Sedangkan kain merah putih untuk background gedung ukuran besar harganya mencapai Rp350.000. Ada yang 40, ada yang 30, kalau yang paling lebar 90. 90 Pak ya? Kalau yang background panjang 350. Namun dalam situasi pandemi COVID-19, Roni mengaku tidak yakin bisa mendapatkan untung dari menjual bendera merah putih seperti tahun-tahun sebelumnya. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Alam Nudin, UTV, mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan di unit selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.